bagaimana hukum kita memperingati hari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Banyak sekali orang bilang peringatan Maulid itu bid'ah. Kita harus teliti dulu. Peringatan Maulid ini berkaitan dengan masalah hukum atau akidah? Artinya berkaitan dengan tauhid? Tidak. Itu berkaitan dengan hukum. Berarti masih termasuk 5 hukum. Bisa menjadi wajib, haram, mandub, mubah, dan seterusnya. Kalau kita bilang Maulid itu peringatan Maulid wajib, tidak. Karena tidak ada perintah. Kalau kita bilang peringatan Maulid itu sunnah, berarti juga tidak ada perintah. Tapi kalau kita sebut peringatan Maulid ini hukumnya adalah mubah. Mubah itu artinya apa? Antara 2 pilihan, mengerjakannya atau meninggalkannya. Anda tidak dipaksa, mau memperingati silahkan. Tidak mau memperingati, tidak ada masalah. Apa dalil Nabi memperingati Maulidnya? Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih beliau. Abu Qatadah Al-Ansari menceritakan, Nabi ditanya tentang kenapa beliau puasa pada hari Senin. Nabi menjawab, pada hari Senin aku lahir. Berarti Nabi memperingati hari kelahirannya tidak? Memperingatinya kan? Betul tidak? Tapi dengan cara yang benar. Berarti Nabi dengan puasa. Kalau kita memperingati Nabi, ada yang bilang, saya puasa setiap hari Senin karena hari lahir Rasulullah. Boleh? Kan ada sunnahnya. Ada yang bilang, saya tanggal 12 Rabiul Awal, pada hari Senin Rabiul Awal, saya memperingati hari kelahiran Rasulullah dengan mendengarkan ceramah-ceramah atau ayat Al-Quran atau qasidah. Itu juga boleh. Karena tidak ada larangan dalam Al-Quran maupun hadis untuk bergembira dengan lahirnya Rasulullah. Tapi bergembira dengan cara yang diperbolehkan. Kalau dengan cara yang diharamkan, contoh, maulid, ngundang penyanyi dangdut, itu boleh enggak? Tidak boleh, berarti baru haram. Jangan pada saat kita memperingati maulid. Peringatan maulid itu isinya apa? Isinya adalah bersilaturahim, mendengarkan ceramah, mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kisah maulid Nabi, mendengarkan qasidah. Mana ada yang diantara 5 ini haram? Tidak ada. Kita berkumpul saja dianjurkan silaturahim. Makan bersama itu namanya yang punya pengurus masjid memuliakan tamu Allah yang datang di sini, dihidangkan makanan. Kita mendengarkan Al-Quran juga tidak dilarang, bahkan dianjurkan. Kita mendengarkan qasidah, Nabi sendiri mendengarkan qasidah dari para sahabat. Hasan bin Thabit memuji Rasulullah di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Dalil berikutnya, Abu Lahab. Abu Lahab itu saya sebutkan tadi memerdekakan budaknya pada saat dia mendapatkan kabar lahirnya Rasulullah. Abu Lahab itu meninggal dalam keadaan muslim apa kafir? Muslim apa kafir? Kafir. Kenapa? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Allah sudah mencela beliau. Abu Lahab itu dicela oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi Abu Lahab itu meninggal dalam keadaan kafir. Pada saat dia meninggal, sesudah wafatnya Abu Lahab, salah satu keluarganya Abu Lahab, mimpi Abu Lahab. Dia ditanya, apa yang kau dapat? Apa yang kau beroleh ketika kamu wafat, wahai Abu Lahab? Apa kata dia? Aku tidak mendapatkan apa saja, kecuali aku diberikan keringanan azab pada setiap hari Senin. Kenapa? Karena aku bergembira dengan lahir Muhammad sallallahu alaihi. Dalam kitabnya Fathul Bari yang membolehkan peringatan maulid Imam Ibnu Katsir yang punya tafsir Ibnu Katsir, yang membolehkan peringatan maulid Imam Zainuddin Al-Hafidh Al-Iraqi, yang membolehkan peringatan maulid Ibnu Hajar Al-Haytami, yang membolehkan peringatan maulid Imam Najmuddin Al-Ghaiti, An-Najm Al-Ghaiti, yang membolehkan peringatan maulid Imam Ibnu Nasr Ad-Dimashqi. Berarti kalau kita hadir dalam peringatan maulid, itu bukan sebuah hal yang melenceng, bukan hal yang dilarang, kecuali kalau dalam peringatan maulid ada hal yang dilarang, baru di situ haram. Halo? Maka jika orang bilang peringatan maulid bid'ah, tidak boleh ajak berdebat. Tidak boleh. Kenapa? Kita orang awam, tidak tahu dalilnya. Kita bilang sama beliau, saya meniru guru saya. Dan biarkan, kalau guru saya salah, biar dia tanggung jawab di hadapan Allah. Saya orang awam, tidak faham. Dan apabila kita diajak berdebat dengan orang yang ingin menyatakan kita salah,
selesaikan perdebatan dengan mengatakan saya minta maaf, saya yang salah. Karena dia mau berdebat, dia mau mengatakan bahwa kamu salah, peringatan Maulid itu salah. Maka jika ada perdebatan dengan mereka seperti itu, segera akhiri perdebatan tersebut dengan menyatakan saya tidak paham, Anda lebih paham. Silahkan kalau Anda tidak mau memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya kebayang, saya kebayang kalau kita di dalam neraka, kita ini lagi disiksa di neraka. Tiba-tiba muncul Abu Lahab. Kalian ngapain di neraka disiksa? Maaf, kenapa kalian masuk neraka? Kita bilang, karena kita ini memperingati hari kelahiran Rasulullah. Kan lucu. Yang mencuri disiksa wajar, yang merampok wajar, yang minum khamar wajar, yang berzina wajar. Tapi apakah kita disiksa karena kita memperingati hari kelahiran Rasulullah? Wajar tidak? Wajar tidak? Maka mereka yang bilang bid'ah, biarkan. Tidak boleh ada permusuhan. Dia menghina kita, mencaci maki kita, tidak boleh. Kenapa? Karena kita dilarang meremehkan saudara kita. Mungkin dia lebih hebat dari kita, biarkan. Ini adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan dengan kita semua hadir di malam hari ini menjadi bukti cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Coba lihat, kita panas-panasan apa? Karena siapa? Bukan karena saya, tapi karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Maka mohon para jamaah semuanya luruskan niat. Kalau hadir peringatan Maulid bukan karena penceramahnya, bukan karena makanan enaknya atau tempat yang bagus, tidak. Kita hadir peringatan Maulid karena Rasulullah, karena ingin menggembirakan hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Dan ini capeknya kita, lelahnya kita. Mak-mak itu lagi panas-panasan sampai make upnya meleleh, sampai masya Allah luar biasa, udah capek lelah dari tadi. Tapi itu semua karena siapa? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Kita ada yang pakai kipas tuh, lihat masya Allah, dari tadi kipasin terus. Ada yang udah benar keringatnya luar biasa. Jadi ini semua adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan para jemaah semua dan kita semua yang hadir di malam yang mulia ini mendapatkan syafaat Rasulullah, mendapatkan pandangan dari Rasulullah, dan kita di akhirat mendapatkan keberkahan dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa semua mimpi Rasulullah dan bisa berjabat tangan dengan Rasulullah, bisa memandang wajah mulianya Rasulullah, bisa duduk sebelah dengan Rasulullah, dan Allah izinkan kita masuk surga sebelah-sebelahan dengan Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah bisa mengetahui bahwa kita semua hadir di malam yang mulia ini untuk bergembira karena lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua dalam lindungan Allah SWT.